Bali memang menjadi salah satu pulau yang padat dengan wisatawan di Bali. Nah, siapa sangka di Bali selain menyuguhkan pemandangan wisatanya yang indah, ternyata Bali juga memiliki beberapa misteri mitologi yang memiliki cerita dan seringkali membuat bulu kuduk merinding, guys. Nah, semua tahu kisah mitologi yang ada di Bali? Berikut kisah mitologi yang ada di Bali. Number 1. Ilmu jaran goyang. Tidak hanya ilmu pelet, tetapi jaran goyang adalah sebuah ilmu desti, teluh, ranjana tingkat tinggi yang sangat sulit dikuasai. Ilmu ini merupakan bagian dari ilmu yang digunakan untuk menyakiti dan mencelakai seseorang yang dibenci oleh si pengguna dengan mengirim makhluk halus untuk menyerang korban. Jadi ilmu ini semacam ilmu santet. Jika seseorang menggunakan luh ya jaran goyang, maka sasarannya adalah tulang manusia yang ditumbuk menjadi serbuk, kemudian sebar di halaman rumah orang yang ingin disakiti. Kemudian pengguna merapal mantra dan memanggil makhluk halus untuk menyerang korban. Seperti disebutkan dalam kutipan nonton di atas, luh jaran goyang akan menyerang kulit, otot, dan tulang korban hingga rusak secara perlahan tanpa disadari. Saat kerusakan sudah parah, korban akan lumpuh dan mati. Luh jaran goyang sangat sulit diobati, bahkan tidak bisa diobati sampai 200 kali. Number 2. Gegendu merupakan ilmu leak tingkat 5. Leak jenis ini berwujud hewan berkuku tumpul yang hanya memiliki 3 kaki, 1 kaki depan dan 2 kaki belakang. Terdapat 2 macam leak gegendu, yaitu leak gegendu kebo yang berwujud kerbau berkaki 3 dan leak gegendu jaran berwujud kuda berkaki 3. Orang yang bisa berubah wujud menjadi leak gegendu berarti sudah mencapai tahapan menengah dalam mempelajari ilmu leak. Biasanya orang yang akan berubah menjadi gegendu akan melakukan ritual dengan sarana sesaji yang sudah ditetapkan pada saat waktu sandikala, yaitu saat menjelang malam sekitar pukul 6 petang, yang bertempatan di kuburan atau perempatan sepi. Setelah melaksanakan ritual, orang tersebut akan berjalan menggunakan tongkat salah satu tangannya dibawa ke belakang seperti posisi istirahat di tempat. Istilah Balinya nyangkling. Kemudian ia berjalan mengitari sesajen sambil membaca doa, berubah wujud dan tertawa. Perlahan tubuhnya akan membesar dan ditumbuhi bulu. Tangan yang dibawa ke belakang akan menyatu dengan tubuhnya. Tangan yang memegang tongkat akan berubah menjadi kaki hewan berkuku tumpul. Wajahnya berubah menjadi kepala kuda atau kerbau, dan suara tawanya berubah menjadi suara kuda atau kerbau, maka ia sudah berubah menjadi leak gegendu. Leak gegendu sangat jarang dikabarkan menyakiti orang, paling tidak hanya menakut-nakuti saja. Karena perwujudan yang aneh dan cukup menyeramkan, siapa yang melihat pasti akan takut. Leak jenis ini juga memiliki kemampuan seperti hewan yang ia pilih. Leak gegendu kebo memiliki kemampuan menyeruduk lawannya seperti kerbau, dan leak gegendu jaran bisa menendang dan menginjak lawannya seperti kuda. Menurut penuturan orang yang pernah melihat langsung, leak gegendu, leak ini bisa berukuran sangat besar, tingginya setara dengan rumah. Mungkin gegendu yang berukuran raksasa adalah perwujudan orang yang sudah berilmu tinggi. Orang yang menguasai ilmu leak ini jamin aman dari COVID-19 karena hanya menular ke manusia, bukan kuda. Number 3. Leak rerep kajang atau kerap akasa merupakan salah satu leak tingkat tinggi di mana penggunanya bisa berubah wujud menjadi sebuah kain putih yang sangat panjang. Perlu waktu bertahun-tahun bagi penekun leak untuk mencapai tingkatan ini, dan harus tekun memuja Dewi Durga Birawi yang berstana di Pulau Dalam. Karena kerap akasa adalah kerudung beliau. Kerap kajang adalah sebutan orang Bali untuk kain putih penutup mayat, sedangkan kerap akasa berarti kerudung langit dimuat dalam berbagai lontar di Bali. Saat Dewi Durga turun ke bumi, beliau membawa sebuah kain sutra putih yang digunakan sebagai kerudungnya. Lalu kerudung tersebut dihidupkan menjadi makhluk halus yang menjadi salah satu ancangan atau bawaan Dewi Durga. Makhluk halus itulah yang kemudian disebut sebagai kerap akasa. Wujud dari ancangan Dewi Durga inilah yang kemudian ditiru oleh penekun ilmu leak. Perbedaan antara kerap akasa, makhluk ancangan Dewi Durga, dengan rerep kajang jadi-jadian manusia menganut ilmu leak. Perbedaan antara kerap akasa, makhluk ancangan dari Dewi Durga, dengan rerep kajang jadi-jadian manusia penganut ilmu leak adalah kerap akasa makhluk halus berwujud kain yang sangat panjang, putih
putih bersih berkilau dan bersinar. Sedangkan rorop kajang jadi-jadian Lea adalah perwujudan kain putih yang sangat kotor dan berbau busuk, seperti kain kapan yang habis digunakan untuk mengubur mayat. Hanya pendekun ilmu Lea tingkat tinggi saja yang mampu meniru wujud kerop akaso. Menurut penuturan orang yang pernah melihat kerop akaso, kemunculan selalu diawali dengan bau anyir, seperti mayat. Kemudian terlihat sesosok kain putih usang yang membentang sangat panjang serta dipenuhi dengan kotoran tanah terbang meliuk-liuk ke sana kemari. Konon Lea rorop kajang sangat jarang menyerang kecuali ada orang yang berkata kotor atau bertindak sembarangan ketika berpergian, sehingga orang pendekun Lea menjadi terganggu dan memberinya pelajaran. Maka ia berubah wujud menjadi kain putih panjang yang kemudian menyerang korban dengan melilit dan membungkus tubuh korban hingga sang korban menghilang. Saat ditemukan, korban menjadi linglung bahkan gila. Number 4. Taman Nasional Alas Purwo berlokasi di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tegal Limo dan Kecamatan Purwoharjo. Alas Purwo juga dikenal dengan hutan derangker dan menjadi misteri yang tak terpecahkan hingga saat ini. Di hutan inilah berdiri megah Pura Luhur Ngiris Lake Alas Purwo yang didirikan pada tahun 1997, salah satunya pura yang sangat disakralkan oleh umat Hindu di Jawa Timur. Menurut sesepuh umat Hindu Tegal Limo, Mangku Ali Wahono, sebetulnya Pura Giris Lake ditemukan secara tidak sengaja oleh umat di sekitarnya pada tahun 1967. Saat itu, masyarakat Kecamatan Tegal Limo melakukan perabasan terhadap sejumlah kawasan hutan Alas Purwo untuk bercocok tanam. Pada tempat berdirinya Pura Alas Purwo ditemukan sebuah gundukan tanah. Masyarakat ingin meratakan dan menjadikan lahan cocok tanam. Tanpa diduga, ada bongkahan-bongkahan bata besar yang masih bertumpuk, persis seperti gapura kecil. Lantas masyarakat sekitar membawa bongkahan bata-bata itu ke rumahnya. Ada yang menjadi bahan pembuatan tungku dapur, ada juga yang membuat alas rumah. Selang beberapa saat setelah pengambilan bata itu, semuanya jatuh sakit. Pada saat itulah ada sabda agar bongkahan batu bata tersebut dikembalikan ke tempat semula. Bongkahan-bongkahan itu adalah tempat pertapaan Maharsi suci Hindu zaman dulu. Kesakralan dan keangkeran areal Pura Luhur Giris Lake Alas Purwo juga tergambar berdasarkan pengalaman pemburu ulung asal Cina bernama Oim Jimbing pada 1967. Oim Jimbing bersama seorang tentara bernama Ahmad masuk ke hutan Alas Purwo untuk berburu. Ketika berada di hutan yang lokasi tidak jauh dari penemuan batu bata, Oim Jimbing menemukan sesosok harimau berwarna putih. Beberapa kali ditembak, harimau tersebut tidak bergeming, bahkan tiba-tiba harimau tersebut menghilang tanpa jejak. Oim Jimbing langsung mengalami trauma dan seminggu tidak dapat berbicara karena kejadian mistis yang dialaminya. Mulai saat itu, areal hutan yang saat ini menjadi lokasi berdirinya Pura Luhur Giris Lake Alas Purwo sangat disakralkan warga sekitar. Number 5. Dalam kepercayaan Bali, jika ada orang yang meninggal, mayatnya dikubur namun tak kunjung diupacarai sampai batas waktu tertentu, maka roh yang bersangkutan akan merana di alam astral dan menjadi makhluk halus yang disebut Buta Cuil. Buta Cuil adalah jenis makhluk halus, yakni arwah orang meninggal yang masih berkeliaran di alam duniawi. Buta Cuil berasal dari orang yang meninggal yang tidak diupacarai secara layak. Hal itu disebabkan karena roh-roh tersebut belum dapat melepaskan keterikatannya dalam alam duniawi, masih terikat dengan berbagai memori dan kebiasaan-kebiasaannya selama menjadi manusia. Sementara itu, mereka sudah tidak memiliki badan kasar lagi. Keadaan itu menyebabkan mereka selalu berada dekat-dekat dengan lingkungan manusia, tetapi tidak dapat berinteraksi secara langsung. Mereka ingin melibatkan diri dalam aktivitas berbagai layak manusia, tetapi hal itu tidaklah mungkin karena alam sudah berbeda. Keberadaan para Buta Cuil masih dekat dengan keberadaan manusia. Mereka seperti para pengungsi atau gelandangan yang mencari rumah penduduk untuk mencari tempat bernaung. Memang Buta Cuil tidak nampak oleh mata fisik manusia, tetapi mereka ini dapat bersentuhan dengan badan astral manusia atau yang sering disebut sukma sarira, dan juga badan pikiran atau disebut manomaya kosa. Persentuhan ini kemudian menimbulkan berbagai gejala kurang baik bagi manusia seperti mimpi buruk, kegelisahan tanpa sebab, gangguan emosional, dan tidak jarang berkembang penyakit fisik atau keributan dalam keluarga akibat terganggunya
fungsi emosional dan pikiran, yang di Bali disebut dengan istilah kepanasan. Menurut Jero Mangku Aseman, pemangku di Pura Luhur Luasem, Subamio, Tabanan, upacara pengabenan buta cuil merupakan salah satu cara untuk mendoakan para buta cuil gentayangan tersebut agar dapat menyadari bahwa di hidupnya yang baru, yaitu dimensi alam yang lebih halus sehingga tidak lagi terikat dengan kebiasaan duniawi serta tidak lagi ingin turut bercampur dalam kehidupan manusia di bumi. Lupa like, share, dan subscribe. Subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat.